Pemirsa, hari ini dan esok hari Pradi menggelar Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2021. Langsung saja kita ikuti Rapat Kerja Nasional Pradi tahun 2021 yang digelar di Surabaya. Untuk melakukan pengawasan tersebut agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak akan terjadi. Perbedaan daripada Komisi Pengawas dan Kehormatan, kita ketahui bahwa Komisi Pengawas dapat bertindak melakukan pengawasan meskipun tidak ada pengaduan. Sedangkan Dewan Kehormatan itu hanya dapat bertindak apabila ada pengaduan. Oleh karena itu, saya berharap Komisi Pengawas itu lebih agresif, tetapi terukur dalam rangka melakukan pengawasan. Khusus kepada Dewan Kehormatan Daerah, termasuk juga mungkin anggota Dewan Kehormatan yang berasal dari unsur di luar advokat. Persoalan kode etik ini sekarang sangat serius, karena kita lihat di media massa akhir-akhir ini juga ada persoalan yang sangat serius, yaitu perkara yang sedang berjalan antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Saya tidak bermaksud untuk membahas kasusnya. Tetapi ini menjadi pelajaran besar juga dan menjadi pemikiran kita bersama seluruh advokat Indonesia. Karena kami sekarang ini sedang juga mempertimbangkan untuk melakukan bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan maupun penyempurnaan daripada kode etik advokat, di mana seharusnya sudah sepatutnya itu dilakukan perubahan-perubahan dan penegasan-penegasan. Tetapi mungkin kita agak kesulitan karena itu merupakan kode etik advokat Indonesia yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Advokat. Sehingga kalau kita belum single bar mungkin akan ada kesulitan soal ini. Sementara perubahan itu berlanjut atau belum terjadi, ada persoalan serius. Pertama, apakah sesungguhnya seseorang advokat itu hanya bisa ditindak ketika dia menjalankan tugasnya sebagai advokat dan melakukan pelanggaran kode etik? Atau bolehkah seseorang advokat melakukan suatu perbuatan tidak dalam rangka melakukan tugas sebagai advokat, tetapi melakukan pelanggaran yang dianggap melanggar kode etik? Sekali lagi saya sampaikan, bolehkah seorang advokat diadili oleh Dewan Kehormatan ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan tidak dalam rangka menjalankan tugas sebagai advokat, tetapi diduga tetap melakukan pelanggaran kode etik atau tidak? Itu yang terjadi dalam kasusnya Hotman Paris dan Hotma Sitompul. Saya tentunya tidak akan memberikan pendapat soal itu karena itu artinya akan dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut yang sedang diadili oleh Dewan Kehormatan Pusat. Tetapi putusan tersebut akan merupakan putusan yang merupakan landmark yang akan diambil oleh Dewan Kehormatan Pusat yang tentunya kita percayakan mereka. Keputusan itu akan merupakan keputusan yang sangat penting bagi kita semua untuk memperlihatkannya. Sebab kalau putusannya mengatakan bahwa meskipun advokat itu tidak melakukan tugasnya sebagai advokat, tetapi kenyataannya dia diadili oleh Dewan Kehormatan dan dihukum meskipun bukan ketika melakukan tugas sebagai advokat, maka tentunya kita harus memperhatikan ini. Karena faktual, saya sendiri banyak mendapat masukan-masukan, mendapat laporan, pengaduan-pengaduan, protes, bahkan cacian kepada saya, karena saya tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap orang yang seorang advokat yang diduga melakukan suatu perbuatan yang melanggar etika atau moral, tapi DPN Pradi tidak melakukan tindakan apa-apa.
Karena sesungguhnya kita juga terdapat dalam dualisme berpikir. Ada kekhawatiran yang sangat bagi kita, apakah memang Peradi ini bisa menjadi komisi yang menjadi pengawas moral daripada masyarakat atau advokat-advokat itu, atau tidak? Atau memang juga harus ada tindakan-tindakan daripada DPN Peradi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut? Memang kita tidak bisa pungkiri ada perbuatan perilaku dari seseorang tertentu advokat yang bisa merusak citra advokat itu sendiri dan merendahkan martabat advokat. Yang sekarang ini kita persoalkan sekarang. Perlu kepada Dewan Kehormatan yang baru dilantik, saya sampaikan. Tolong jangan hanya membaca pasal demi pasal daripada Kode Etik Advokat Indonesia. Tolong perhatikan ada preambul, ada pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang merupakan hal penting ada di sana. Kebetulan pada waktu itu saya yang draft Kode Etik ini dan kemudian saya share kepada teman-teman di KKI untuk bisa disahkan. Di dalam Kode Etik Advokat, di dalam pembukuan dengan tegas disebutkan seorang advokat tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang merendahkan citra advokat Indonesia dan merendahkan martabat advokat Indonesia. Sehingga pertanyaan kita, sejauh mana ukuran perbuatan seseorang advokat itu yang bisa merendahkan citra advokat? Itulah merupakan pekerjaan yang besar dan berat bagi Dewan Kehormatan.